Gol kedua Irak sah offside, PSSI ajukan protes. Ketua Umum PSSI senggol striker timnas Indonesia. Malaysia kalah 4-0 dari Yordania. Sintayong kritik keras wasit dan siap hadapi Vietnam di laga kedua. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like dan juga subscribe ke channel kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi sepak bola tentang timnas Indonesia. Terima kasih. Seperti diketahui, timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga perdana grup di Piala Asia 2023 dalam laga yang berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar, Senin 15 Januari 2023. Irak memang meraih kemenangan, akan tetapi tim asuhan Jesus Casas ini mendapatkan banyak sorotan. Sorotan diberikan kepada Irak karena gol kedua yang mereka cetak diwarnai kontroversial. Timnas Indonesia awalnya bisa menahan imbang pada babak pertama. Gol penyimbang sukses disarankan Marcelino Ferdinand pada menit ke-36. Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol seusai memanfaatkan umpan apik dari Yakub Sayuri. Marcelino Ferdinand yang bebas tanpa pengawalan pun sukses cetak gol dan membuat skor imbang 1-1. Dengan hasil imbang ini, skuad Garuda sebenarnya tampil cukup bagus dengan terus meladeni permainan dari Irak. Bahkan dalam tambahan waktu yang diberikan pada babak pertama, timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup bagus dalam bertahan. Akan tetapi pertahanan timnas Indonesia kebobolan dan menjadi gol kedua buat Irak. Namun gol kedua ini menjadi kontroversial karena gol yang dicetak Osama Jabar Rashid pada menit ke-45+6 itu dinilai tak seharusnya terjadi. Hal ini karena pemain tim berjulukan Lion of Mesopotamia sebenarnya telah terlebih dulu dalam posisi offside. Akan tetapi hakim garis tak membuat keputusan offside sehingga pertandingan tetap dilanjutkan. Padahal sebelum gol tercipta sebenarnya pemain Irak, yakni Mohanad Ali Khadim, sudah dalam keadaan posisi offside terlebih dahulu. Situasi ini terjadi saat Natik Najwi mengirimkan umpan kepada Mohanad Ali Khadim. Setelah itu Ali Khadim melakukan sundulan dan bola itu dapat diblok oleh penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari. Duel dengan Hernando Ari membuat Ali Khadim tergeletak di depan gawang, tetapi ia diabaikan dan Irak tetap melanjutkan serangan. Serangan terus terjadi sehingga Hernando dan para pemain timnas Indonesia terus mencoba bertahan. Tetapi saat serangan terus terjadi, akhirnya gol kedua mampu melesat ke gawang Hernando Ari. Gol tersebut sebenarnya dilihat kembali lewat video assist referee atau VAR. Akan tetapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Keputusan wasit dari Uzbekistan ini pun langsung mendapatkan banyak sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir mengapresiasi timnas Indonesia telah bermain optimal pada laga perdana Piala Asia 2023 melawan Irak. Permainan anak asuhan Sintayong pun berbuah 1 gol di babak pertama. Usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar, Erick menyatakan bahwa target skor pada pertandingan tersebut sebenarnya imbang. Namun skuad Garuda masih perlu mengakui keunggulan dari Irak, di mana Irak menang 3-1 atas ini. Ini menunjukkan kita perlu berbenah terutama pada lini pertahanan, ujar Bapak Erick. Dia pun menegaskan bahwa pelatih Sintayong perlu mengevaluasi dan melakukan berbagai perbaikan agar dalam 2 pertandingan ke depan mendapatkan hasil yang optimal. Patut kita apresiasi timnas kita dengan main baik pada babak pertama, namun ada banyak yang perlu kita benahi sebelum 2 pertandingan ke depan, ujar Bapak Erick. Manajer timnas Indonesia Hendry Irawan mengatakan pihaknya sudah mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau yang lebih kita kenal AFC terkait disahnya gol kedua dari Irak. Gol ini memicu kontroversial karena dalam proses terjadinya offside, namun VAR mengesahkan gol ini dan hal inilah yang akan diprotes oleh timnas Indonesia. Hendry Irawan mengatakan surat protes sudah diserahkan kepada match commissioner seusai pertandingan. Dia berharap kejadian ini tak terjadi lagi di turnamen sekelas Piala Asia. Setelah pertandingan, kita resmi protes kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan prom protes dan diserahkan langsung ke match commissioners seusai pertandingan, kata Hendry Irawan. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambilkan keputusannya.
Menanggapi kekalahan ini, Bapak Erick Thohir berharap lini serang timnas Indonesia untuk lebih greget lagi, sebab Rafael Strike sebagai ujung tombak dinilai tidak tampil efektif dan malah melempem. Di babak pertama ia punya peluang di depan gawang, tapi kehilangan momen setelah terlalu banyak memainkan bola. Pada babak kedua dia mendapatkan umpan silang yang akurat dari Witan Sulaiman, tapi sundulannya tak maksimal dan bola pun melenceng jauh dari gawang Irak. Kita perlu striker yang tembak saja, kata Bapak Erick kepada wartawan selesai laga. Untuk sebuah tim yang tampil dengan memanfaatkan serangan balik, memanfaatkan peluang emas adalah hal yang sangat krusial. Untuk hal yang satu ini, Rafael Strike seharusnya memang lebih klinis lagi untuk memaksimalkan setiap peluang yang didapatkannya. Dengan kekalahan ini, target timnas Indonesia untuk meraih 4 poin menjadi menipis, sebab timnas kita berharap bisa menahan imbang Irak dan mengalahkan Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Ya tentu targetnya seri. Kami melihat persiapan kita sudah coba maksimal. Tim sudah berlatih di Turki, tutur Bapak Erick. Kami sudah mencoba membawa pemain yang terbaik, baik dari Liga Indonesia atau pemain-pemain kita yang berada di luar negeri, tambahnya. Malaysia membuka kiprahnya di Piala Asia 2023 dengan negatif. Harimau Malaya tak berdaya di hadapan Yordania sehingga menelan kekalahan telak dengan skor 0-4. Memainkan laga grup E, Malaysia menghadapi Yordania di Stadion Al Janoub pada Selasa 16 Januari 2024 dini hari. Kemenangan Yordania ditentukan oleh masing-masing sepasang gol dari Mahmud Al-Mardi dan Musa Tamari. Dengan hasil ini, Malaysia terbenam di posisi terbawah grup E Piala Asia 2023 tanpa poin dan tanpa gol. Yordania di puncak dengan 3 poin, sama dengan Korea Selatan berada di bawahnya tapi unggul selisih gol. Yordania membuka skor di menit ke-12. Mahmud Al-Mardi menciptakan gol indah untuk membawa Yordania mengungguli Malaysia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meyakini hasil lebih baik bisa didapatkan saat melawan timnas Irak pada laga pembuka grup di Piala Asia 2023. Ia lalu menyinggung soal kedua yang berbau kontroversial. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia versus Irak pada Piala Asia 2023 itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan. Garuda tumbang dengan skor 1-3. Sin mengakui Irak menunjukkan dominasi dengan memiliki 60% penguasaan bola. Namun ia tak terima dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol kedua dari Irak. Irak mendominasi pertandingan, mereka lebih baik dari kami, itu benar. Tetapi jika tidak ada gol kedua yang merupakan kesalahan wasit, dan saya masih tidak bisa menerima, kata Sintayong dalam konferensi pers dikutip Selasa 16 Januari 2024. Pria asal Korea Selatan itu yakin timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil lebih baik dari Irak. Ia menilai tim merah putih bisa memetik 1 poin, bahkan menang. Saya pikir kami bisa tetap menampilkan performa bagus. Skor mungkin kita bisa imbang atau menang, itu yang saya kira tandasnya. Sementara kekalahan dari Irak membuat rekor timnas Indonesia di Piala Asia harus terhenti, sebab untuk pertama kalinya skuad Garuda menelan kekalahan di laga pembuka usai di 4 edisi sebelumnya mendapatkan 2 kemenangan dan 2 imbang. Kekalahan dari Irak membuat timnas Indonesia menempati posisi dasar klasemen di grup D. Meski sama-sama menelan kekalahan di laga pembuka, timnas Vietnam berada di atas. Timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Vietnam di Abdullah bin Khalifa pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan wajib kita dapatkan agar ingin menjaga kans untuk lolos ke babak 16 besar.